Pemirsa, bagi sejumlah pekerja menambah iuran dana pensiun bukanlah prioritas saat ini karena manfaatnya baru akan dinikmati puluhan tahun lagi. Namun pemerintah kini menggodok peraturan terkait dana pensiun tambahan wajib yang akan memotong upah pekerja. Apakah kebijakan ini benar akan menguntungkan atau bahkan membebani masyarakat? Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami Direktur Center of Economics and Law Studies, Selyos Bima Yudhistira, dan anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Misbakun. Selamat malam Pak Misbakun, selamat malam Mas Bima. Selamat malam Mbak Fitri, Mas Saya Bima. ke Pak Misbakun terlebih dahulu. Pak Misbakun, mengenai rencana pemerintah adanya iuran pensiun tambahan, apakah DPR mengetahui hal ini? Itu Undang-Undang P2AUSK, penguatan dan pengembangan sektor keuangan, itu adalah undang-undang yang disusun sebagai hak inisiatifnya DPR dan kemudian dibahas bersama dengan pemerintah. Dan pada saat itu pemerintah menyetujui untuk undang-undang ini diterapkan. Dan undang-undang itu menyangkut banyak hal pada saat itu sebagai respon kita terhadap pandemi COVID-19 terhadap keuangan negara kita. Jadi banyak proses pembelajaran yang bisa kita dapatkan, sehingga pengaturan mulai dari Bank Indonesia, kemudian LPS, OJK, kemudian perbankan, semuanya kita atur dalam sebuah undang-undang yang sifatnya omnibus law, di dalam sebuah undang-undang yang namanya P2SK, penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Oke. Nah, mengenai dana pensiun tambahan ini, kami melihat dan kemudian menyepakati bersama pemerintah pada saat itu sebuah desain besar. Karena apa? Ke depan sebagai sebuah negara yang maju, sebagai sebuah negara yang mempunyai pencapaian-pencapaian yang excellent di Indonesia Emas tahun 2045, maka kita harus belajar dari apa sih yang terjadi dalam COVID itu, yang kemudian menjadi titik-titik lubang, di mana sektor keuangan itu yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah industri asuransi, kemudian dana pensiun. Nah, kita siapkan bahwa jangan sampai masyarakat kita kemudian yang nanti sekarang itu mengalami proses bonus demografi, pekerja-pekerja yang selama ini produktif, kemudian nanti pada saat mereka pensiun, mereka bukan lagi menjadi kelompok masyarakat yang justru menerima bantuan sosial. Oke, Pak Misbakun, tapi kan kemudian rencana iuran dana tambahan ini kemudian menuai pro dan kontra, di mana kemudian kalangan pekerja merasa makin terbebani, terlebih karena sudah ada kemudian program pensiun yang selama ini memotong upah pekerja, diantaranya mengenai jaminan pensiun dan JHT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kemudian ada peraturan baru mengenai hal ini, apakah nantinya tidak akan tumpang tindih dan membebani pekerja? Pak Misbakun? Gini, ini pertanyaan masih ke saya ini ya, saya pikir ke Bima. Ya. Oke, gini, kalau dibandingkan dengan JHT, kita justru belajar dari kasusnya JHT, jaminan hari tua yang ada saat ini. Karena apa? Apa yang diperoleh oleh para pekerja saat ini, kita anggap masih belum memadai untuk ke depan. Sehingga kita membicarakan istilahnya iuran pensiun tambahan. Nah, masyarakat harusnya kemudian disosialisasikan. Disosialisasikan adalah sosialisasinya begini. Mereka akan menabung penghasilan itu untuk pensiun mereka yang akan datang, atau kemudian mereka gunakan untuk konsumsi. Nah, inilah yang harus menjadi sebuah pembelajaran bersama. Karena apa? Tadi disebutkan juga, pungutan-pungutan yang sifatnya itu adalah bagian dari sistem jaminan sosial nasional kita, SJSN kita. Baik. Iuran BPJS Kesehatan itu bagian dari SJSN kita. Iuran dana pensiun juga bagian dari sistem jaringan sosial, jaminan sosial kita, safety net kita. Oke. Nah, ini yang harus kemudian disiapkan konsep dasarnya oleh pemerintah. Ke depan rakyat Indonesia ini jangan cuma kemudian
di saat produktif bisa memenuhi kebutuhan yang Baik, Pak hidup, Misbakun. tetapi ketika mereka sudah pensiun, mereka gagal memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, baik Pak Nah, Misbakun, kita ini yang tanyakan harus tanggapan. disiapkan konsepnya. Oke, baik, kita tanyakan tanggapan kepada Mas Bima, silakan. Jadi konsepnya kan begini ya, di dalam pasal 189 ayat 4 itu, ini yang membuka ruang sebenarnya, meskipun tidak disebutkan tahunnya kapan, tetapi di situ disebutkan dapat menambah ya jaminan pensiun yang di luar jaminan sosial yang sudah ada sekarang. Jadi bukan hanya dia bisa mereplikasi JHT dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, tetapi yang wajib ini bisa dapat. Nah pertanyaannya ini kan OJK kelihatannya membuka front yang tidak perlu, membuka kegaduhan yang tidak perlu, dan juga kalau nanti di dalam peraturan pemerintah, pemerintah juga harusnya paham seperti yang diungkapkan oleh Pak Muhajir tadi bahwa ini bukan momentum yang tepat. Kalau di situ dikatakan kata-kata dapat, itu kan nggak berarti kemudian peraturan pemerintahnya untuk dana pensiun wajib harus dilakukan secepat mungkin atau kemudian berlaku tahun depan. Nah, disinilah yang menimbulkan kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian kalau melihat bahwa tujuannya agar suatu saat nanti ketika bonus demografi selesai, ada uang pensiun bulanan dari hasil iuran, permasalahannya adalah dari sisi pendapatan yang ada sekarang ini, itu buat iuran tambahan kan sudah berat. Nah, jadi kalau ditambah ada iuran-iuran baru, itu akan makin memberatkan. Dan sebenarnya banyak negara yang punya memang dana pensiun wajib, seperti di Malaysia, kemudian di Singapura yang paling dekat dengan kita. Itu ada Provident Fund. Tapi Provident Fund itu, mereka mewajibkan, itu lihat PDB per kapita di Singapura $80.000. Kemudian di Malaysia itu lebih dari $12.000. Indonesia $4.800. Jadi artinya kuatkan dulu upahnya, kuatkan dulu kemudian pendapatan dari masyarakatnya, pekerjanya, baik formal maupun informal, maka disuruh iuran wajib pun juga kemudian mereka akan senang gitu. Nah tapi kan kondisi sekarang kalau bicara disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan, dalam 10 tahun itu terus mengalami penurunan terhadap PDB per kapita di Indonesia. Oke. Yang berarti apa? Yang berarti pajak PPN yang kena adalah kelas menengah karena dari 10 jadi 11%. Ya, kemudian juga banyak sekali pungutan-pungutan yang diberlakukan, sementara kelas menengah ini tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas, pendapatan yang lebih tinggi. Upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga kenaikannya terlalu kecil formulasinya. Nah, sehingga wajar masyarakat pastinya akan bukan hanya kritis tapi juga skeptis melihat kenapa sekarang. Tapera iya, satu lagi adalah third party liability, asuransi untuk kendaraan bermotor itu. Jadi banyak sekali nih. Dan yang jadi pertanyaan momentumnya kenapa sekarang? Karena tahun depan itu ada utang jatuh tempo 800 triliun dan bunga utang 500 triliun lebih. Jadi 1.300 triliun lebih. Itu pemerintah harus cari cara menutup dari pajak atau menerbitkan utang baru. Nah, dana pensiun kondisi yang sekarang 36% penempatan dana itu di SBN. Jadi kelihatannya ini untuk membeli surat utang pemerintah tahun depan ketika belanja-belanja dan defisitnya melebar, membutuhkan pengumpulan dana publik. Baik, Pak Mas Bima, kita ke Pak Misbakun mengenai momentumnya. Kenapa harus sekarang ketika kemudian daya beli masyarakat juga belum sepenuhnya pulih dan mengancam keberadaan dari kelas menengah itu sendiri? Jadi perlu saya sampaikan bahwa konsepsi dasar kita itu adalah memperkuat bagaimana masyarakat itu nanti ke depan setelah mereka pensiun, mereka bukan menjadi kelompok masyarakat yang justru menerima perlindungan sosial. Ini, makanya tadi saya sampaikan bahwa itu adalah bagian dari konsep dana pensiun nasional, jaminan sosial kita. Bayangkan kita, kalau kita perhatikan negara-negara yang maju, saya tidak membahas mengenai basic, mengenai income per kapita dulu, saya nggak bisa. Itu nanti relasinya, transmisinya itu berbeda. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Bima bahwa Malaysia per kapita berapa, Singapura berapa. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang income per kapitanya tinggi, itu juga kita akan berbeda. Tetapi kita harus memulai. Kita harus, bangsa ini harus disadarkan
bahwa bonus demografi kita ke depan, orang-orang yang usianya produktif itu tidak boleh menghabiskan uang-uang produktif mereka itu untuk konsumsi semua. Pak Misbakun, Nah, kenapa menurut kita Anda juga pemerintah tidak memilih opsi untuk Gini. mengoptimalkan program dana pensiun yang sudah Gini, ada? saya mau sampaikan begini, memang di dalam undang-undang itu tidak diberikan time limit, tidak. Kita sudah mengingatkan di dalam undang-undang P2SK itu, setiap peraturan pemerintah pelaksana undang-undang yang sifatnya pungutan langsung dan sifatnya tarif itu harus dikonsultasikan sama DPR. Oke. Itu nanti akan kita bicarakan. Itu saya ingin bicarakan konsep besarnya. Makanya di dalam safety net kita, jaring pengaman sosial kita harus didesain ulang sistem jaminan sosial nasional kita. Bagaimana dengan SJHT kesehatan? Bagaimana dengan BPJS kesehatan? Bagaimana dengan Tapera? Bagaimana? Lah ini harus kita siapkan konsep besarnya. Baik. Supaya apa? Masyarakat terpenuhi perumahannya, kesehatannya terpenuhi, kemudian masyarakat juga pensiunnya terpenuhi. Di saat baik. apa? Di saat masyarakat sedang mengalami tekanan yang namanya disposable income. Orang uangnya semuanya habis untuk consumption, kok masyarakatnya suruh saving dalam bentuk Baik, Pak Misbakun. simpanan wajib. Nah, tugasnya negara adalah menyiapkan konsepnya. Oke. Makanya Baik, Pak Misbakun. kebijakan ke depan makroekonominya harus mengarah ke Oke. sana. Baik. Nah, ini kan cuma impact, ini kan cuma bagian dari sistem. Nah, Oke, konsep baik. besarnya, Mas Bima, tanggapannya? framework-nya harus disiapkan. Oke. Gitu. Baik, Mas Bima, tanggapannya? Jadi satu, bahwa dana pensiun wajib ini beresiko menyedot likuiditas di masyarakat. Mas Bima, pernyataannya boleh diulang karena tadi sempat terjadi gangguan komunikasi. Baik, kita tunggu saja bagaimana kemudian perkembangan selanjutnya mengenai peraturan adanya iuran dana pensiun tambahan di tengah pro kontra yang terjadi di masyarakat. Terima kasih Mas Bima, terima kasih Pak Misbakun telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News malam hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.